بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini salah satu di antara materi yang mungkin dianggap oleh sebagian orang asing baginya. Usul fikih termasuk salah satu di antara cabang ilmu fikih, dan ilmu ini cukup ma'ruf, dikenal oleh dikenal masyarakat sebagai salah satu di antara ilmu lanjutan setelah orang belajar fikih. Kalau kita buat gambaran itu seperti ini. Ada keterangan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali ini salah satu ulama madhab Syafi'iyah. Al-Ghazali yang terkenal itu. Al-Ghazali salah satu ulama madhab Syafi'iyah. Beliau yang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan gambaran usul fikih. Itu ibarat sebuah pohon. Ya. Ada sebuah pohon, kemudian pohon itu berbuah. Pohon itu berbuah. Kemudian ada orang yang mau memetik buah dari pohon itu dengan menggunakan alat. Digambarkan oleh Al-Ghazali dalam kajian usul fikih itu diibaratkan seperti ini. Pohon disebut dengan al-muthmirah. Al-muthmirah. Al-muthmirah berarti penghasil buah. Kemudian buahnya disebut dengan thamrah. Kemudian orang ini yang mau memetik disebut dengan orang yang memetik. Disebut dengan mustathmir. Kemudian metode memetik, bagaimana cara dia memetik, itu disebut dengan kaifiyah istithmar. Sudah? Sehingga ada 4 unsur di sini. Pertama adalah pohonnya, yang kedua buahnya, orang yang memetik buah, yang keempat adalah bagaimana cara memetik buah. Pohonnya itu adalah dalil. Buahnya adalah hukum. Orang yang memetik adalah mujtahid, yang dia mau mengambil kesimpulan dari hukum, kesimpulan hukum dari dalil. Bagaimana cara memetik? Bagaimana cara memetik itu ijtihad. Baik. Nah, keempat inilah yang dipahami dan dipelajari dalam ilmu usul fikih. Sehingga dalam masalah usul fikih, kita itu belajar ada sebuah dalil, yang dalil itu berisi hukum. Kemudian ada orang, dia sebagai mustathmir, sebagai orang yang mau memetik dalil tadi, memetik hukum ya, memetik buah dengan metode tertentu. Nah, metode itu disebut dengan bagaimana cara dia berijtihad. Semua kajian ini itu dipelajari dalam ilmu usul fikih. Ini yang dipelajari di ilmu usul fikih. Sudah? Berarti sebenarnya ilmu usul fikih itu adalah ilmu alat untuk mempelajari gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan keterangan sebuah hukum dari dalil. Itu dipelajari di ilmu usul fikih. Makanya kalau kita buat ilustrasi yang lain, ilmu usul fikih itu ibarat mengenal alat untuk apa? Untuk mendapatkan hasil tertentu.
dan bagaimana cara penggunaan alat itu sehingga nanti bisa mendapatkan hasil. Misalnya ya, ada bahan, ada apalagi misalnya, ada bahan baku ya. Kemudian ada alat dapur. Alat dapur itu ada pisau, ada sendok, ada garpu, ada panci, dan aneka alat-alat dapur yang lainnya. Kemudian ada seorang koki, ya, seorang chef, dan ada cara masak. Ya. Cara masaknya gimana? Bisa jadi ada bahan baku yang sama, alatnya sama, tapi dikerjakan oleh koki yang berbeda, dengan cara masak yang berbeda, nanti hasilnya sama atau beda? Beda. Sehingga untuk bisa mendapatkan sebuah hasil makanan, maka di situ dibutuhkan 4 unsur ini. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Sudah? Sehingga dengan ilustrasi ini, kita kalau misalnya buat semacam persamaan, bahan baku itu adalah dalilnya, ya, yang kemudian dia berisi ada hukum di situ. Kemudian peralatan dapur itu alat untuk ijtihad. Di situ ada ilmu bahasa, ada ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Ini mujtahidnya, dan ini bagaimana cara berijtihad. Baik. Maka jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam kajian ilmu, dalam kajian usul fikih, kita itu belajar tentang metodologi. Bagaimana caranya menggali sebuah hukum dari dalil. Dan tadi perumpamaan yang disampaikan oleh Al-Ghazali sangat bagus. Ya. Ibarat sebuah pohon yang itu merupakan dalil. Kemudian hukum yang itu merupakan buah dari pohon tersebut. Namun ini baru bisa dimanfaatkan, baru bisa dipahami jika dipetik. Berarti harus ada orang yang memetik. Dan metode memetik antara satu buah dengan buah yang lain itu berbeda-beda. Itu disebut dengan metode ijtihad. Memetik durian tentu beda dengan memetik apel, memetik apalagi semangka tentu beda dengan memetik kelengkeng. Nah, metodenya berbeda-beda. Itu adalah bagaimana cara berijtihad. Sudah? Sedangkan kaidah fikih. Sekarang kaidah fikih apa kaidah fikih? Kaidah fikih itu ibarat teori, ya. Teori yang merupakan kesimpulan. Teori yang merupakan kesimpulan. Kesimpulan bisa dari dalil, kesimpulan dari dalil, atau dari keterangan ulama. Keterangan ulama itu bisa dari mulai zaman sahabat sampai ulama zaman sekarang. Jadi kaidah fikih itu adalah teori yang merupakan kesimpulan dari dalil atau dari keterangan ulama. Sehingga kaidah fikih itu dia lebih kepada pernyataan yang dia bisa dijadikan sebagai dijadikan sebagai alasan untuk mendapatkan sebuah hukum. Jadi misalnya seperti ini. Kita coba beralih dulu. Misalnya seperti ini, ya. Jadi usul fikih ada kaidahnya. Kemudian di samping itu juga ada kaidah fikih. Jadi ada kaidah usul fikih, ada kaidah fikih. Misalnya ada kaidah yang berbunyi al-amru lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ini kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih seperti ini belum bisa diterapkan untuk menjawab sebuah kasus. Kenapa? Karena dia sifatnya mempelajari gimana cara menyimpulkan sebuah hukum dari dalil. Sehingga kalau ada kasusnya, ada kasus.
kasusnya mengatakan apa hukum memakai atau gimana yang enak? Apa hukum menuju masjid ketika sudah mendengarkan azan Jumat? Baik, apa hukum menuju masjid ketika sudah mendengarkan azan Jumat? Bagi orang yang wajib Jumatan, wajib untuk menuju masjid ketika sudah mendengarkan azan Jumat. Apa dalilnya? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Berarti di situ ada perintah. Nah, dalam usul fikih ada kaidah kalau ada perintah menunjukkan makna wajib. Berarti dia berproses tuh. Dari dalil, kemudian fakta, cara beristilahnya adalah al-amru lil wujub ini. Kemudian bisa didapatkan sebuah hukum bahasanya di situ wajib untuk berangkat menuju masjid berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik, saya rumit ya, sebentar. Baik, saya kalau menjelaskan kayaknya nggak jelas, berarti perlu kita ulang ya. Gini dulu, yang pertama mohon dipahami dulu apa itu usul fikih. Dan tadi kita sudah punya gambaran. Usul fikih gambarannya seperti ini ya. Jadi usul fikih itu ilmu yang mempelajari proses ini. Ada sebuah pohon yang dia punya buah. Gimana cara mendapatkan buah ini? Datanglah seseorang yang mau memetiknya. Pohon itu ibarat dalil, buah ibarat hukum. Yang ini mau dimanfaatkan oleh manusia. Orang yang memetik itu adalah mujtahid, sehingga di sini ada banyak orang, ada banyak orang yang menanti. Karena dia nggak punya kemampuan memetik, maka menunggu siapa? Mujtahid. Andaikan mujtahid ini diam saja, nggak memetik buah dari pohon ini, maka masyarakat tidak bisa menikmati buahnya. Ada kelapa yang tinggi, sementara di sekitarnya ada anak-anak usia misalnya 5 tahun, 6 tahun yang mereka nggak bisa naik kelapa. Coba kalau tidak ada petani yang bisa naik kelapa, kira-kira mereka anak-anak ini bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Sehingga kalau misalnya petaninya juga mutung, dia bisa naik tapi nggak mau naik. Anak-anak juga nggak bisa menikmati itu kelapa. Maka kita berutang budi kepada para mujtahid yang dia punya jasa besar memberikan hasil berupa buah dari dalil yang dia petik. Nah, metodenya namanya kaifiyatul ijtihad. Ini belajar ini semuanya namanya belajar usul fikih. Sedangkan kalau kaidah fikih itu sifatnya teori ya, yang merupakan kesimpulan dari dalil. Sehingga sebenarnya kaidah fikih itu turunan dari usul fikih. Setelah orang paham usul fikih, kadang dia bisa membuat sebuah kaidah fikih. Baik, insya Allah kalau Anda sudah punya pengetahuan seperti ini, itu sudah kami anggap cukup untuk bisa memahami perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikih. Walhamdulillah.